Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret, ke Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Pada hari ini kita melaksanakan perayaan Ekaristi dengan liturgi yang dalam tanda kutip cukup lengkap. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam pengantar, sejatinya hari ini kita menggunakan liturgi Minggu Biasa keempat tahun C. Hanya setiap tanggal 2 Februari Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kebetulan pada tanggal 2 Februari tahun ini bertepatan dengan hari Minggu. Oleh karena itu di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Belanda saja. Tadi saya misa 3 kali di Even, terus Prinsenhagen, dan yang terakhir di Prinsenberg, baru lari. Ya. Semuanya menggunakan liturgi yang sama. Kalau pastor yang tidak mempersiapkan, tentu kaget-kaget ya, seperti saya kemarin sore. Saya melihat, loh ini kok liturginya beda. Nah, rupanya hari ini merupakan hari yang sungguh spesial untuk Gereja Katolik. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita dipertemukan dengan dua pribadi yang sungguh-sungguh dalam hidupnya mentaati hukum Taurat. Dia adalah Maria dan Yosef suaminya. Mereka berdua membawa Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Ya. Ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus, di dalam bangsa Yahudi ada satu tradisi di mana anak pertama sulung cowok, ya, siapa yang anak pertama laki-laki? Angkat tangan. Ada? 1. Saya juga 2, 3, 4. Ya, siapa lagi? Ada lagi di situ? Anak laki-laki ya? 5, ya. 6. Nah, kamar tunggal ya. Hukum Yahudi mengharuskan semua anak pertama laki-laki melayani Bait Allah. Namun ketika bangsa Israel menyimpang dari ajaran Allah, maka murka Allah turun atas bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel kehilangan arah dan tujuan hidup. Dia mempertanyakan di mana Allah pada saat itu. Dan pada saat itu juga bangsa Israel membentuk lembu emas sebagai patung untuk dipuji atau disembah. Musa yang waktu itu murka menghancurkan patung itu dan mengatakan bahwa mulai saat ini Allah memilih suku Lewi untuk dijadikan orang atau suku yang nantinya melayani Bait Allah. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Nah, tugasnya tetap sama. Tidak lagi melayani Bait Allah, tapi melayani Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini juga gereja memperingati Hari Hidup Bakti Sedunia.
Kita berdoa bagi mereka yang telah menyerahkan hidupnya dalam panggilan gereja, bisa jadi itu pastor, bruder, suster, ya. Tapi jangan lupa bahwa tidak hanya mereka kita berdoa, tapi juga untuk sekian banyak orang yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati, materi untuk melayani Tuhan. Kita berdoa pada hari ini untuk mereka, dan kita pun pada hari ini juga memiliki panggilan yang sama untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena ritus liturgi hari ini panjang, jadi saya mencoba untuk membuat khotbah sesingkat mungkin. Pesan terakhir saya kepada Anda, mari kita terus mengikuti Tuhan dengan setia, membawa cahaya Kristus ke dunia, dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengorbanan. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu lagu, referennya aja ya, karena kalau satu lagu panjang. Lagu ini judulnya Lilin-Lilin Kecil. Tahu ya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menari Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan semoga lilin-lilin yang kita sudah nyalakan pada hari ini sudah diberkati, sungguh-sungguh dapat terus kita nyalakan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Amin.